Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Kita diberikan kesempatan kembali sama Tuhan untuk kita bisa beribadah pada ibadah doa pada malam hari ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari kami boleh rasakan kasih dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan hati kami, pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Biar Roh Kudus, hati-Mu disenangkan Tuhan melalui pujian, penyembahan kami. Roh Kudus, urapi setiap hati kami masing-masing, dimanapun kami berada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah, memenuhi setiap hati kami yang haus, yang rindu akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, mungkin yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, tak akan kuragu Tuhan dengan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Haleluya. Amin. Haleluya. Naikkan sorak-sorai, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu
Tuhan kita akan berjalan semakin kuat. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dia yang pegang hidup kita. Dia yang menuntun jalan hidup kita. Dengan firman-Nya kita akan pegang teguh. Karena melalui firman-Nya Dia akan merangi setiap langkah-langkah kita. Sehingga kita tidak tersesat. Haleluya. Firman-Mu kebenaran. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu yang menerangi langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Di setiap waktu. Amin Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku percaya. Ku percaya Suara-Mu. suaramu menuntun jiwaku. Firman-Mu Sumber segalanya. sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Amin Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku percaya. Ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu Katakan sumber segalanya. sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan berjalan, berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita bersyukur buat hari ini kita bisa memuji Tuhan. Dan sebentar firman Tuhan akan ditaburkan bagi kita. Buka hati kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan bersiaplah menyambut firman-Nya di dalam hati kita. Dengan kerinduan, dengan kesungguhan hati, kami mencari wajah-Mu ya Bapa. Ini waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang hidup, menyertai kehidupan kami. Luar biasa kesetiaan-Mu Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melindungi kami daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan, karena perlindungan-Mu lah Tuhan, kami dijauhkan daripada mara bahaya atau hal-hal yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kami yang membuat kami lebih susah atau lebih menghadapi penyakit. Tetapi kami bersyukur, kami ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Tuhan, berfirman-Lah bagi kami. Kami anak-anak-Mu yang berdoa pada malam hari ini, rindu diberkati oleh Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu siap dan Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, silahkan jika memang berdiri tadi, silahkan duduk. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Senang sekali hari ini kembali kita bisa berjumpa dalam ibadah doa. Dan tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak bisa menghitung lagi berapa kali kita sudah hadir dalam ibadah. Tetapi satu hal, kita semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin kita lama beribadah kepada Tuhan, semakin sering kita beribadah. Nyatanya kita boleh merasakan ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tanpa berlama-lama, mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam perjanjian lama, Zakaria pasal yang keempat, saya rasa firman Tuhan ini mungkin tidak sering dibaca, tetapi ayatnya sangat memberkati kita. Zakaria pasal 4 cukup banyak ayatnya, dan biarkan ayat ini waktu kita baca, Bapak Ibu harus perhatikan dengan seksama kata-katanya, dan renungkanlah firman Tuhan ini supaya waktu kita membaca, kita bisa membayangkan apa yang terjadi dari peristiwa di dalam firman Tuhan. Zakaria pasal 4 ayat pertama sampai ke-14. Firman Tuhan berkata, datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Aku di sini adalah Zakaria. Lalu dibangunnyalah aku sebagai seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Jadi Zakaria, dia sedang tidur dan malaikat datang berbicara dan dia dibangunkan seperti orang yang bangun dari tidur. Ya. Ayat 2, maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jadi malaikat bertanya, apa yang Zakaria lihat? Zakaria menjawab, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada pada bagian atasnya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya memberikan penjelasan lebih dalam. Kandil itu adalah tempat, kalau sekarang mungkin Bapak Ibu lebih mengenal tempat lilin. Tapi kandil ini sebenarnya dia adalah tempat pelita. Jadi tempat orang menaruh minyak, dan minyak itu ada sesuatu yang bisa dibakar dan akhirnya menimbulkan terang. Ya. Dan ada 7. Dan luar biasa, kandil ini bukan kandil biasa. Tempat lilinnya ini bukan tempat lilin yang biasa. Tempat lilin yang bagus, yang istimewa. Karena apa? Seluruhnya dari emas. Jadi ini yang dilihat oleh Zakaria, ayat ketiga. Dan pohon zaitun ada terukir padanya. Jadi di kandil itu terukir pohon zaitun. 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kirinya. Ayat keempat, lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Jadi Zakaria berbicara, apakah arti semuanya itu ini Tuanku? Ayat 5, maka berbicaralah malaikat yang berbicara itu dengan aku. Katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa artinya semuanya ini? Zakaria menjawab, tidak Tuanku. Ayat 6,
Maka berbicaralah ia. Jadi malaikat itu kembali berbicara, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan perkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ayat 7. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Ayat ke-8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Ayat 9. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Ayat ke-10. Sebab siapa yang memandang hina dari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Jadi tadi kalau saya kembali mengulang, jadi ada 7 cabang kiri dan kanan, 3 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan dan 1 ada di tengah. Jadi di sebelah kiri dan sebelah kanan itu seperti ada ukiran pohon zaitun, ya. Lalu ditanya, apa arti pohon zaitun itu? Ya, kita bersyukur hari ini kita menerima firman Tuhan ini. Ayat 12. Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku. Zakaria kembali menjawab, tidak tuanku. Ayat 14. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Menjadi orang yang setia dalam Tuhan, ya, oke. Menjadi orang yang setia melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ternyata tidaklah semudah apa yang mungkin Bapak Ibu pikirkan. Kita melihat dari firman Tuhan ini bagaimana Zakaria didatangi oleh malaikat Tuhan dan diberikan penglihatan ada kandil yang berdiri terbuat dari emas dengan 7 cabangnya kiri dan kanan dan dengan ukiran pohon zaitun. Dan yang ditanya oleh Zakaria ini apakah artinya? Dan dikatakan di sini inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang setia dalam pelayanan Tuhan tentunya kita mau semakin lama semakin kuat. Ada amin? Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini. Kitab Zakaria ini menunjukkan kepada siapa? Kepada tadi di ayat ke-10 berkata, melihat batu pilihan di tangan, ayat 10, batu di pilihan tangan Zerubabel. Siapakah Zerubabel? Zerubabel adalah orang yang mendapatkan tugas khusus dari Tuhan. Ketika itu bangsa Israel, mereka telah ditawan dan mereka harus dibawa pergi keluar. Dan akhirnya Tuhan membebaskan bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini kembali ke tempat mereka tinggal, ke tanah perjanjian di Kanaan itu. Dan ketika mereka di sana mereka menemukan tempat tinggal mereka sudah hancur. Karena musuh sudah merusak, merubuhkan. Mungkin gambarannya tepat sekali kalau sekarang kita menonton televisi, Bapak Ibu bisa menyaksikan kalau bangsa itu sedang berperang, gedung-gedung itu bisa runtuh di Ukraina. Ya, bagaimana tentara itu merusak dan bangunan-bangunan itu menjadi hancur. Bapak Ibu Saudara, wajar kalau bangsa Israel merasa sedih dan mereka berusaha untuk membangun kembali reruntuhan itu. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Tantangan yang besar dalam hidup mereka. Mereka ingat nenek moyang mereka adalah orang pilihan Allah. Ketika mereka berhadapan dengan musuh yang jauh lebih besar pun mereka menang. Sekalipun jumlah mereka lebih sedikit dan perawakan mereka lebih kecil,
mereka menang. Karena apa? Karena Tuhan. Jadi mari kita melihat dalam kehidupan kita, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini. Kita punya Tuhan yang besar, ada amin. Kita punya kesaksian-kesaksian bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, menolong, memberkati, memulihkan, dan terjadi mujizat bagi orang percaya. Tetapi pada kenyataannya mungkin keadaan kita sama seperti orang Israel yang kembali dan menemukan bangunan tempat tinggal kita sedang dalam keadaan runtuh. Dan kita hanya mengenal dan mengingat bahwa ada Tuhan yang sebenarnya berkuasa dan bisa menolong kita, melindungi kita. Ternyata, tetapi kenapa tidak terjadi? Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang melayani Tuhan mungkin kita berpikir hidup kita akan baik, hidup kita akan semakin baik, hidup kita akan semakin berkecukupan, tidak sakit, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tapi kenyataannya persoalan satu demi satu datang dalam hidup kita. Tantangan demi tantangan datang dalam hidup kita. Dan mungkin ada rasa letih, lesu, beban berat dalam hidup ini. Kok jalanin hidup kok kayaknya seperti ini ya. Bapak Ibu Saudara, jeritan hati kita. Tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Bahwa keadaan yang seperti itu adalah keadaan yang biasa di hadapan Tuhan. Keadaan yang mungkin bagi kita mungkin berat untuk kita jalani kehidupan kita dari masalah yang satu, persoalan yang satu. Rasanya berat bagi kita, tapi saya mau katakan di hadapan Tuhan masalah kita adalah masalah yang biasa. Dan yang Tuhan inginkan adalah dari sini kita belajar. Tuhan mau. Kenapa Tuhan memberikan penglihatan ada kandil? Tuhan mau bangsa Israel mendirikan ibadah mereka. Mereka dibawa pulang, dibebaskan dari tawanan musuh, merdeka, dan bisa kembali ke tempat mereka tinggal lagi. Sekalipun mereka menemukan tempat tinggal mereka sudah hancur. Tetapi sesungguhnya yang dicari bukanlah mereka memikirkan diri mereka sendiri. Tapi mereka harus memikirkan bagaimana mereka harus berdoa, beribadah kepada Tuhan. Sekian lama tugas bangsa Israel sebagai umat pilihan. Mereka adalah umat yang harus beribadah. Tetapi ketika mereka kembali ke tempat tinggal mereka, mereka menemukan tempatnya berantakan, hancur. Dan mereka sibuk untuk menata kehidupan mereka sendiri. Tetapi yang sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah sesungguhnya Tuhan memanggil orang Israel pulang kembali, dibebaskan, ditolong, dimerdekakan. Bukan hanya untuk memikirkan diri sendiri. Bukan untuk mendirikan tempat tinggal sendiri. Tetapi yang Tuhan mau adalah bangsa Israel membangun bait Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ini terjadi dalam kehidupan kita. Semakin hari persoalan semakin banyak. Uang semakin kecil nilainya. Kebutuhan semakin banyak. Penyakit semakin rupa-rupa. Pandemi COVID-19 katanya variannya mutasi, berubah. Ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Ya, tidak ada habis-habisnya. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin dengan bertambahnya usia, penurunan degeneratif, kondisi tubuh kita, kesehatan kita menurun. Mungkin apa yang kita rencanakan semuanya tidak tercapai. Dan kita mulai merasa seperti kita lelah, letih, lesu, berbeban berat dalam hidup ini. Tapi hari ini kita belajar. Di hadapan Tuhan tantangan yang kita hadapi, Tuhan tahu itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Ada amin? Benar, tidak akan menggoyahkan. Tetapi jangan hanya memikirkan diri sendiri. Jangan hanya memikirkan membangun tempat tinggal sendiri. Tapi mari dirikan bait Allah. Kalau dikatakan tadi Zakaria bertanya, siapakah dua orang, apakah maknanya ada pohon zaitun di kiri dan pohon zaitun yang ada di sebelah kanan. Itu adalah firman Tuhan tadi berkata adalah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan. Siapakah orang itu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama pasti adalah Zerubabel. Karena di tengah penderitaan, hancurnya tempat mereka tinggal, Zerubabel mendirikan bait Allah. Dan satu lagi siapa? Adalah Yosua. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ketika mereka mau masuk tanah perjanjian, siapa yang memimpin? Yosua.
Dan kenapa Yosua bisa memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian? Karena dia percaya dan mengandalkan Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena ketika Yosua itu masuk dalam tim yang menjadi mata-mata pengintai. Sebelum bangsa Israel masuk, Musa mengutus. Ada 12 orang yang diutus. Dan 10 orang mengatakan mereka takut untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena orang itu, ke-10 orang itu berpikir, orang-orang yang tinggal di Kanaan itu mengerikan. Mereka punya fisik jauh lebih besar. Rasanya tidak mungkin kalau bangsa Israel mau mengusir orang yang lebih besar, orang yang lebih kuat, rasanya tidak mungkin. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka berkata, kalau Tuhan yang berjanji untuk memberikan, maka Tuhan pasti akan memberikannya bagi bangsa Israel. Itulah sebabnya Allah memilih Yosua. Saudara yang kasih Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan juga melihat hati kita memilih untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Ketika kita ada dalam pelayanan, ada gesekan, ada kesalahpahaman, ada kekecewaan. Mungkin bisa saja itu seperti batu yang runtuh dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu di zaman Zakaria ini. Tetapi Tuhan mau, yang utama bukan bagaimana kita meninggikan siapa kita, meninggikan apa yang kita pikirkan, tapi mari kita meninggikan nama Tuhan. Bangunlah ibadah, bangunlah bait Allah dalam hidup kita. Artinya apa? Kita tetap setia melayani Tuhan. Memang memikul salib, korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, capek. Tapi itulah yang Tuhan mau. Dan itu yang dilihat oleh Tuhan. Zerubabel dan Yosua adalah orang yang dipilih dan diurapi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga mau dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Amin. Jangan mundur dari pelayanan. Tidak ada kata mundur dari pelayanan. Itulah sebabnya ada gesekan, ada kekecewaan, ada mungkin rasa hambar, ada mungkin rasa bimbang. Tapi tetaplah mengandalkan Tuhan, setialah. Saya akan membacakan ayat yang ke-6. Inilah, mari kita baca sama-sama. Ini ayat yang bagus sekali. Zakaria 4 ayat 6 berkata, 1, 2, dan 3. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jangan merasa kecewa atau sedih dengan ketidakmampuan diri kita menghadapi kehidupan di dunia ini. Tapi menangislah ketika kita bisa bertahan untuk setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan berikan hari ini. Sungguh berharga Bapak Ibu Saudara. Masih ada nafas, masih ada kekuatan dan kesehatan. Mari kita isi untuk boleh memberikan yang bermakna di hadapan Tuhan. Yaitu Tuhan mau kita percaya, setia kepada Dia, melayani Dia, mengiring kepada Tuhan, terus maju, semakin lama semakin kuat. Berjalan bersama Tuhan? Yes, amin. Berjalan bersama Tuhan, puji Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Terima kasih. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
ku tetap percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Salah satu seni di dalam hidup manusia adalah bisa mengukir. Dan kita tahu mengukir itu adalah untuk menggambar atau menuliskan sesuatu yang indah. Dan hari ini, kalau kita belajar dari firman Tuhan dari Zakaria pasal 4, Tuhan memberikan penglihatan ada kandil emas dan terukir pohon zaitun yang melambangkan orang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan, yang berarti istimewa di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu juga percaya hidup kita begitu istimewa di hadapan Tuhan. Hari ini jangan hanya puas kalau kita menjadi orang Kristen. Hari ini jangan hanya berhenti sampai kita beribadah kepada Tuhan. Tapi hari ini mari menghidupi kehidupan yang Tuhan berikan. Berjalan bersama dengan Tuhan semakin lama semakin kuat. Walau ada tantangan, walau ada sakit penyakit, walau ada pencobaan, walau ada mungkin rasa kecewa, ada rasa lemah. Tetapi dirikanlah hidup kita untuk membawa pujian kemuliaan. Seperti Zerubabel, dia dipilih oleh Tuhan untuk membangun bait Allah, agar umat Israel kembali beribadah kepada Tuhan dan tidak fokus untuk mendirikan tempat tinggal atau rumahnya masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6 juga Yosua berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua memiliki kepercayaan walaupun matanya melihat ada masalah yang besar, walaupun matanya melihat ini adalah satu tantangan yang berat, tapi dia lebih percaya kepada Tuhan yang jauh lebih besar, yang lebih berkuasa atas masalah yang dia hadapi. Bisakah kita pada hari ini jangan berkata, saya punya masalah yang besar. Jangan ada orang berkata, saya punya sakit yang berat. Tapi hari ini kita berkata di hadapan Tuhan, saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang berkuasa, yang bisa melakukan segala perkara. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib. Haleluya. Terukir, amin. Di dalam kekuatan hanya Kau Segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib,
kasih Tuhan. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau tidak tinggalkan kami sendiri Tuhan Yesus. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dalam keadaan terjepit Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau tidak biarkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekalipun Tuhan Kau meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
namamu Tuhan, kuduslah namamu, haleluya. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami menghormati Engkau Tuhan. Engkau kudus, Engkau suci, Engkau mulia. Kalau Tuhan mengembalikan bangsa Israel kembali ke tanah tempat mereka tinggal, kalau Tuhan sudah membuat bangsa Israel menang dari musuh-musuhnya, Tuhan mau bangsa Israel jangan hanya memikirkan dirinya sendiri. Tuhan mau bangsa Israel membangun bait Allah. Tuhan mau umat pilihannya terhubung, memuji dan menyembah. Kalau Tuhan sudah menolong kehidupan kita, kalau Tuhan sudah banyak menolong, memberkati, memulihkan, melindungi kehidupan kita, Tuhan mau kita membangun hidup yang dekat dengan Tuhan. Jangan kita disibukkan dengan kehidupan kita. Jangan kita hanya berpikir banyak urusan yang harus kita kerjakan. Tetapi biarlah kita tetap mencari wajah Tuhan. Kami akan tetap kuat menghadapi masalah ketika Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya.
Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami sungguh Tuhan Yesus merasakan kehadiran-Mu. Kami mau Tuhan berlama-lama dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hati kami sungguh limpah dengan sukacita ya Tuhan. Ketika kami merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami mendapatkan kekuatan yang baru Bapa. Syukur Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada ibadah doa pada malam hari ini Tuhan. Biarlah mereka dikuatkan, disegarkan Tuhan melalui hadirat-Mu Bapa. Tuhan, Kau mengetahui setiap persoalan masalah yang mereka hadapi ya Bapa. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kau berkati Bu Meme Tuhan, berkati Tuhan Yesus keluarganya, anak cucu mantunya Tuhan. Kau jagai, Kau lindungi ya Bapa. Kau berkati Tuhan dalam pekerjaan anak-anak mantunya Tuhan, juga pendidikan cucunya Tuhan Kau berkati. Kesehatan Tuhan berikan kepada mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat Jane juga Tuhan Yesus dalam menghadapi ujian. Percaya Tuhan Kau akan mencurahkan roh kepintaran, kecerdasan Tuhan kepada anak-Mu ini. Sehingga Tuhan ketika dia menghadapi ujian, dia boleh menghasilkan nilai yang baik ya Bapa. Jadikan anak-Mu yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati orang tuanya, berkati adiknya Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin mengalami sakit ya Bapa. Dan percaya Tuhan kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus tidak pernah berubah Tuhan, dari dahulu sekarang sampai selamanya ada kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau akan menjamah setiap anak-anak-Mu yang sakit. Engkau akan nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi kesembuhan. Amin, amin, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan Yesus sidang-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan Bapak Gembala kami, Bapak Andri Niko Sutandi, Tuhan Kau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus dalam pelayanannya, pekerjaan, pendidikan, rumah tangga ya Tuhan, memberkati. Kemanapun dan dimanapun beliau berada Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama dengan dia, menguatkan, meneguhkan Tuhan Yesus imannya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Dari juga Tuhan Yesus ibadah-ibadah yang ada di tempat ini Tuhan berkati. Dari ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah kaum muda PPIM Tuhan, ibadah juga kaum wanita, ibadah doa Selasa, Rabu Teduh, Kamis malam, semua Tuhan memberkati setiap ibadah yang ada ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, dan setiap anak-anak-Mu yang melayani ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kami banyak kekurangan dan kelemahan, tapi kami punya Allah yang kuat, yang dapat memampukan kami ya Tuhan, dan menolong kami Tuhan, untuk kami tetap setia di dalam melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebab Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami sendiri Tuhan Yesus. Engkau berjanji bahwa Engkau akan menyertai kami, kami percaya Engkau akan tetap menyertai kami ya Bapa, dan menolong kami Tuhan, sebab Engkau setia dengan janji-janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu melayani Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan kami mau melayani dengan hati kami Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Hanya memandang kepada Tuhan saja. Mata kami Tuhan kami arahkan kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa terus akan menolong kami Tuhan, dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang bekerja, yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan ya Tuhan. Juga anak-anak-Mu yang dalam pendidikan Tuhan, Kau berkati mereka. Engkau curahkan roh kepintaran, kecerdasan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau juga akan mencukupkan setiap apa yang mereka perlukan, mereka butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diserahkan Tuhan Yesus sekali lagi ibadah ini Tuhan, yang sebentar akan diakhiri Tuhan, dan kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda kita percaya dan berharap penuh kepada berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekarang selamanya sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.